Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya dalam belajar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap bersyukur. Anak-anak, ibu mungkin ada yang belum kenal atau mungkin sebagian yang sudah kenal. Baik yang belum kenal, saya perkenalkan, kalian boleh memanggil ibu Sumarni atau Ibu Marni. Nah, nanti kita gantian kelas 9 sama Ibu Rihana. Oke. Kemudian disiapkan alat-alat tulisnya, mungkin nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan, bisa ditulis. Selanjutnya anak-anak, karena kemarin Ibu Riana sudah menyampaikan pelajaran pertama mengenai pengertian seni lukis, kemudian apa ya? Prinsip-prinsip seni lukis. Ketiga, tentang corak seni lukis. Kemudian ada teknik seni lukis. Dan kemudian nanti langkah-langkah dalam melukis atau video melukis. Baik anak-anak, saya ingin bertanya tentang pelajaran kemarin. Yuk. Mudah-mudahan kalian masih ingat pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis apa kemarin? Ya, pengertian seni lukis bahwa lukis merupakan salah satu cabang seni rupa dua dimensi. Ingat, lukis itu yang harus digarisbawahi adalah seni rupa dua dimensi, artinya bisa dilihat dari satu arah. Jadi melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, tuas, dan sebagainya. Baik dengan berwarna maupun tidak. Gitu. Ingat kalian? Oke. Diulangi sekali lagi, seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, tuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Itu yang harus kalian ingat. Selanjutnya, prinsip-prinsip lukis. Yang pertama apa, anak-anak? Masih ingat? Ayo diingat-ingat. Irama, gradasi, penekanan, kesatuan, keseimbangan atau balance, kesatuan atau unity, selarasan, dan komposisi. Ya, ingat-ingat. Irama, gradasi, penekanan, kesatuan, keseimbangan, keselarasan, dan komposisi. Nanti harus sudah hafal di luar kepala, karena dari kelas 7 ini sudah diberikan pelajaran. Kelas 8 dilanjutkan, sekarang di kelas 9. Oke. Kemudian, yang ketiga, tentang apa? Masih ingat? Corak seni lukis. Corak atau gaya. Gaya dalam pelukis. Nah, gaya itulah yang menjadi ciri khusus dari setiap pelukis. Corak. Berapa kemarin? 3. Yang pertama adalah representatif. Ingat kata re, artinya nyata atau sesuai dengan aslinya. Representatif. Yang kedua adalah deformatif.
artinya mengubah bentuk sebagian di mana aslinya masih bisa dikenali. Itu yang harus digarisbawahi. Anak-anak, coba ingat representatif yang pertama. Yang kedua, deformatif. Ya, yang ketiga, ayo, apa? Abstrak atau tidak nyata, artinya sulit untuk dikenali. Yaitu corak seni lukis. Kemudian, nah ini kemudian pengertian representatif kemarin sudah ya, sesuai dengan aslinya atau kenyataan. Ini deformatif, mengubah bentuk asli, tetapi masih bisa dikenali. Abstrak sama sekali tidak bisa dikenali, susah untuk dikenali. Corak. Nah, masih ingat kan? Kemudian ada teknik-teknik. Kalau teknik-teknik nanti anak-anak ya dibuka sendiri di antaranya. Oke anak-anak, gimana tadi sudah mengamati tentang melukis? Nggak usah takut melukis, tidak ada jelek, nggak ada di dalam melukis jelek atau salah, itu nggak ada. Yang penting kalian harus berani, yang ada nanti unik dengan karyamu. Sebisa mungkin nanti dicoba, nggak usah takut jelek, tidak usah takut salah, yang penting semangat. Oke? Tadi dari pengamatan kalian bahwa melukis, kalau yang sudah mahir, apalagi seorang pelukis maestro, tidak perlu lagi anak-anak sketsa. Tapi kalau kita anak-anak bisa dengan sketsa dulu. Kalau mau langsung dengan tadi seperti cat tadi, bisa langsung. Seperti itu anak-anak ya. Nanti kalian akan mencoba. Untuk tugasnya nanti kalian lihat ada di Google Classroom. Baik, Ibu akan melanjutkan sedikit tentang teknik seni lukis. Kalian masih ingat teknik itu apa? Teknik adalah cara. Jadi kalau teknik lukis berarti cara yang dipakai untuk melukis. Nah, di dalam seni lukis terdapat beberapa teknik. Di antaranya yang pertama adalah pointillis. Ingat kata dasarnya poin, nah, artinya berupa titik-titiknya, titik-titik. Artinya cara melukis yang menerapkan titik-titik berbeda di dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Ya, poin, ingat-ingat. Yang kedua adalah tempera atau tempera. Cara pengeringan cepat dengan media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut di dalam air. Ulangi lagi, tempera adalah salah satu teknik lukis yang pengeringannya lebih cepat pada media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut di dalam air. Jadi kalau pointillis yang diingat tadi kata dasarnya adalah poin. Nah, untuk tempera adalah pengeringan cepat di dalam media permanen. Kemudian yang ketiga, plakat. Plakat itu warna yang tebal. Cara melukis dengan cat akrilik, cat air, juga cat minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental sehingga hasilnya tampak gelap atau menutup. Nah, nanti ada kebalikannya dari plakat anak-anak. Jadi kita untuk mengingat kamu, maka plakat itu adalah kalau orang Jawa bilang tuh pliket ya, tebal, warna yang tebal, kental gitu. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya yaitu akuarel. Nah, ini kebalikan dari plakat. Ambil kata dasarnya aqua, artinya bening, transparan.
Jadi, akuarel adalah cara melukis dengan bahan cat air dengan sapuan warna tipis atau tembus pandang. Kebalikan dari plakat. Kalau plakat itu tebal, menutup atau gelap. Aqua berarti bening. Nah, kemudian selanjutnya adalah spray. Nah, kalian pasti tahu spray semprot. Nah, seperti hairspray, semprot rambut. Di dalam melukis juga ada teknik yaitu spray, cara melukis dengan cat air kemudian disemprotkan. Ulangi sebentar, teknik melukis yang pertama adalah pointillis dengan titik-titik. Tentu saja kalau yang tebal dia atau titik-titiknya padat. Kalau yang terang berarti titik-titiknya mungkin agak renggang. Kemudian ada tempera, yaitu pengeringan cepat di lukisan permanen. Kemudian plakat, yaitu dengan sapuan warna tebal. Kebalikannya akuarel, warna sapuan tipis. Biasanya cat air ini. Kemudian spray dengan menyemprotkan. Biasanya di bidang yang seperti logam itu ya, itu memakai spray. Oke anak-anak, teknik melukis pointillis, tempera, plakat, akuarel, dan spray. Media lukis, media itu adalah perantara. Perantara dalam berkarya seni lukis yang terdiri dari bahan dan alat. Masih ingat bahan itu apa? Di kelas 7 sudah pernah dibahas. Masih ingat? Oke, bahan artinya segala material yang dipakai untuk melukis. Sedangkan alat adalah segala perkakas yang dipakai untuk melukis. Jadi dipakai untuk proses melukis. Kalau bahan artinya materi-materi, material yang harus disiapkan untuk melukis. Bisa media dan pewarna. Kalau alat misalnya apa, Bu? Ya seperti bisa kuas, bisa jangka, bisa penggaris, dan sebagainya. Ngerti anak-anak? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah ini, bahan melukis. Skala materi, kemudian bidang melukis, dan pewarna, bisa cat atau tinta. Nah ini bidang lukis, bisa kanvas, kertas, tembok, keramik, triplek, bisa di tembok, bisa di dinding, bisa di pohon, dan sebagainya. Itu namanya bidang lukis. Kemudian alat, nah ini perkakas, kuas, dan sebagainya. Kalian harus bisa membedakan anak ya. Biasanya anak-anak itu sulit membedakan antara bahan dengan alat. Kalau bahan itu materi-materinya, tapi kalau alat perkakasnya. Membuat karya lukis dengan teknik basah. Anak-anak masih ingat teknik basah, teknik kering? Kalau teknik basah artinya pewarna dicampur dengan zat cair. Tapi kalau teknik kering, pewarnanya sudah kering seperti krayon, pensil warna, konte, dan sebagainya. Baik, ini. Yang pertama adalah siapkan bahan dan alat. Selanjutnya, pastikan objek yang akan dilukis sudah siap. Kemudian membuat sketsa. Bagi kita mungkin membuat sketsa dulu ya. Kalau tadi yang kalian tonton itu sudah mahir dia, sudah profesional, jadi mungkin nggak perlu sketsa langsung. Buat sketsa dulu dengan sapuan. Kemudian basahi bidang kertas yang akan diwarnai dengan air secukupnya. Jadi jangan terlalu basah. Yang penting basah aja, jangan terlalu banyak airnya. Kemudian bubuhkan cat air yang sudah disiapkan pada bidang kertas yang sudah dibasahi. Kemudian akhirilah kegiatan melukis dengan memberikan bagian tertentu.
Nah, begitu anak-anak, kita ulangi sebentar. Membuat karya teknik lukis dengan teknik basah. Ini untuk yang teknik basah ya. Siapkan bahan dan alat. Jadi alatnya apa, bahannya, bahan-bahan, bidangnya tadi sama apa warnanya disiapkan. Kemudian objek yang akan dilukis itu sudah siap. Oh, saya mau melukis binatang misalnya kucing atau apel. Nah, silakan yang mau dilukis. Kemudian membuat sketsa. Di sketsa dulu. Kemudian dibasahi sedikit dengan air secukupnya saja. Kemudian membubuhkan cat air pada bidang kertas. Kalau di media lain ya menyesuaikan. Kalian mau menggunakan cat minyak atau akrilik atau apa terserah. Kemudian yang terakhir memberikan sapuan terakhir pada bidang tertentu atau finishing. Jadi dirapikan anak-anak. Oh, gelap terangnya di sini, cahayanya dari kanan, berarti kirinya agak gelap. Kenapa? Karena untuk menimbulkan efek 3 dimensi atau menyerupai keadaan yang sebenarnya. Oke anak-anak, semangat ya, tetap semangat. Nggak usah takut jelek. Oke. Bagaimana anak-anak? Ngerti atau bingung? Bahkan nggak usah bingung, pokoknya semangat melukis, bisa melukis apa yang kalian maui, apa yang kalian inginkan. Tadi ya pokoknya nggak usah takut jelek. Nanti kalau jelek malah nggak ada karyanya, nggak membuat nanti. Nah, saya kira anak-anak untuk pelajaran pertemuan yang kedua ini tentang seni lukis, materinya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti tugasnya kalian bisa lihat di Google Classroom, yaitu membuat karya atau melukis. Nah, anak-anak, untuk dari Ibu, saya kira sekian. Kalian tetap semangat, tetap berkarya. Jangan lupa, di dalam masa pandemi, kalian tetap berada di dalam rumah, belajar. Kalau tidak penting sekali, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, jangan lupa tetap pakai masker, sering cuci tangan, dan berjarak. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan anak-anak wabah ini cepat berlalu, kita bisa bersekolah lagi, bisa bertatap muka lagi seperti dahulu. Oke, sampai di sini dulu anak-anak ya. Ibu akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.